Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, komen, dan jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa sehat ya. Berjumpa lagi dengan Bu Arum tentu saja dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mulai masuk pada materi yang baru, yaitu materi cerita fantasi. Yuk kita simak materi berikut. Cerita fantasi. Apa itu cerita fantasi? Gambaran peristiwa sesuai urutan waktu berdasarkan daya pikir dan daya hayal yang dituang dalam bentuk cerita. Berikut merupakan ciri-ciri cerita fantasi. Yang pertama, mengandung keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Yang kedua, memiliki ide cerita. Yang ketiga, menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Yang keempat, unik dan tokohnya memiliki kesaktian. Yang kelima, bersifat fiksi atau tidak nyata. Yang keenam, bahasa percakapan sehari-hari atau informal. Jenis cerita fantasi. Berdasarkan latar cerita, teks cerita fantasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, cerita fantasi lintas waktu, yaitu menggunakan dua atau lebih waktu yang berbeda. Misalnya, masa sekarang, kemudian memasuki masa pada zaman prasejarah. Kemudian yang kedua, cerita fantasi sezaman, yaitu latar yang digunakan satu masa, bisa masa kini, masa lampau, atau masa yang akan datang atau futuristik. Kemudian, berdasarkan kenyataan hidup sehari-hari, cerita fantasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, cerita fantasi total adalah cerita yang sepenuhnya dikarang oleh si pembuatnya, meliputi tokoh, tempat, dan alur cerita. Jadi, semua yang terdapat pada cerita tidak semua terjadi dalam dunia nyata. Yang kedua, cerita fantasi irisan adalah cerita yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama, peristiwa yang ada dalam kehidupan nyata. Unsur-unsur cerita fantasi. Yang pertama, unsur intrinsik. Unsur-unsur yang ada di dalam batang tubuh suatu karya sastra. Tanpa adanya unsur intrinsik, suatu karya sastra tidak akan terbentuk secara baik. Unsur intrinsik terdiri atas 1. Tema. Tema merupakan gagasan, ide, ataupun pikiran utama yang menjadi dasar cerita. Yang kedua, tokoh merupakan pelaku dalam cerita. Yang ketiga yaitu alur, jalinan peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. Alur ini terbagi menjadi 3, yakni alur maju atau linier, alur mundur atau flashback, dan alur campuran. Yang keempat adalah latar. Latar merupakan segala keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana. Yang kelima, perwatakan. Cara atau teknik-teknik pengarang menampilkan watak tokoh dalam cerita. Berikutnya, amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Berikutnya ada sudut pandang, yaitu cara penulis memandang atau menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Sudut pandang ada 2, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Berikutnya ada unsur ekstrinsik.
Unsur-unsur atau faktor-faktor yang terdapat di luar karya sastra yang memengaruhi kelahiran dan keberadaan suatu karya sastra dan mempermudah memahami karya sastra tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain biografi pengarang, agama, dan falsafah yang dianut pengarang, sejarah, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang melatar belakangi terciptanya karya sastra. Berikut merupakan langkah-langkah menceritakan kembali isi cerita fantasi. Nah, langkah yang pertama, tentu saja kalian harus membaca cerita dengan seksama. Setelah itu, mulailah mencatat hal-hal penting sesuai dengan urutan cerita. Berikutnya, mengembangkan hal-hal penting tersebut menjadi sebuah cerita dengan kalimat sendiri. Demikianlah materi tentang cerita fantasi. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.